Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Imam di kanal Guru Deso. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi matematika pada kelas 5, yaitu terkait penjumlahan dan pengurangan bilangan. Nah, submaterinya adalah penjumlahan pecahan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Nah anak-anak, pada pembelajaran kali ini tujuan yang akan kita capai yang pertama adalah melalui penjelasan dari saya, nanti anak-anak akan dapat mengerjakan soal penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama dengan baik. Selanjutnya yang kedua, melalui contoh yang akan saya berikan nanti, anak-anak diharapkan dapat mengerjakan soal penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda dengan benar. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Perhatikan gambar berikut ini, mungkin anak-anak sudah mengenal pecahan sejak di kelas 4. Nah, kira-kira pada gambar ini menunjukkan pecahan berapa anak-anak? Ya, betul sekali, yaitu ada 2/8. Mungkin kok lupa Pak, dari mana Pak 2/8? Oke, kita jelaskan. Nah, di situ anak-anak ada yang diarsir ada 2, maka yang diarsir ini adalah kita tulis 2. Namun di sini ada berapa bagian dari lingkaran tersebut? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian, maka yang diarsir ada 2, kita tulis 2/8 bagian. Bagaimana? Sudah jelas ya? Kita lanjutkan. Kira-kira gambar ini ada berapa bagian? Ya, pasti langsung menjawab, ada 3/8 bagian. Nah, kira-kira dari gambar ini seumpama kita jumlahkan, ya, kita jumlahkan, maka hasilnya berapa anak-anak? Ya, dari gambar ini maka kita bisa menjumlahkan, garis arsirnya ada 1, 2, kemudian ini 3, 4, dan 5. Nantinya ada 5 bagian yang diarsir, maka hasilnya adalah seperti gambar berikut. Kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian yang diarsir, maka hasilnya adalah 5/8. Betul sekali. Nah, penjumlahan dengan penyebut yang sama ini tentunya lebih mudah karena kita hanya menjumlahkan bagian pembilangnya saja, yaitu 2 ditambah 3, maka hasilnya 5. Sedangkan penyebutnya adalah 8, tetap 8. Bagaimana? Sudah paham? Baik, kita lanjutkan. Nah, kira-kira jika ada soal seperti ini, 2/5 ditambah 1/5. Silahkan coba anak-anak dikerjakan di buku kalian masing-masing. Tentu mudah ya hasilnya ya. Nah, hasilnya adalah 3/5. Betul sekali. Selanjutnya, 5/8 ditambah 1/8. Hasilnya, ya betul, 6/8. Namun di sini 6/8 ternyata bisa disederhanakan atau diperkecil. Nah, untuk itu kita sederhanakan, kira-kira dibagi berapa supaya bisa disederhanakan antara 6 dan 8. Ada yang bisa? Ya, dibagi 2. 6 dibagi 2 berarti hasilnya, ya betul, 3. 8 dibagi 2 maka hasilnya adalah
4. Maka ketemunya adalah 3/4. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, kita lanjutkan. Di sini Pak Imam juga memiliki soal atau contoh soal terkait dari penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Yang pertama ada 3/4 ditambah 1/6. Perhatikan di sini penyebutnya yang pertama adalah 4 dan yang kedua adalah 6. Berbeda ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya bagaimana Pak caranya Pak? Caranya untuk mengerjakan soal ini adalah menyamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara menggunakan KPK. Pasti sudah ingat ya, terkait dari KPK kemarin juga sudah dipelajari waktu kalian berada di kelas 4. Baik, sambil mengingat-ingat terkait dari KPK selalu menggunakan bilangan prima. Bilangan prima itu ada angka berapa saja? Ada yang bisa menyebutkan? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Pasti anak-anak sudah mengingat ya. Nah, baik, kita mulai saja. Kita gunakan KPK. Penyebut yang pertama adalah 4. Kita gunakan pohon faktor. Maka 4 ini kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima terkecil dan bisa membagi 4 adalah ya 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Betul sekali. Kemudian penyebut yang kedua adalah 6. 6 kita gunakan pohon faktor lagi. Bilangan prima terkecil yang bisa membagi 6 adalah ya betul 2 lagi. 6 dibagi 2 maka hasilnya 3. Ya betul sekali ya anak-anak. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh hasilnya seperti ini, kita tulis pada faktorisasi prima. Faktorisasi prima 4 adalah 2 kali 2. Atau sama dengan, karena sama ya angkanya, menjadi 2/2. Faktorisasi prima 6 adalah 2 kali 3. Kemudian kita mencari KPK-nya. KPK ingat-ingat ya, yang sama, yang paling besar, dan yang tidak sama tetap dihitung. Kira-kira anak-anak antara 2/2 dengan 2 kali 3 yang sama angka berapa? Ya, angka 2. Angka 2 yang paling besar adalah 2/2. Ya, 2/2 sama 2, yang paling besar adalah 2/2. Kemudian yang tidak sama, berarti yang tidak sama adalah 3, karena di sini tidak ada angka 3. Maka ketemulah KPK. 2/2 kali 3 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Hasilnya adalah 12. Selanjutnya 12 ini kita masukkan menjadi penyebut dari pecahan tersebut. Nah, 12 ini kita bagi 4. 12 bagi 4 hasilnya 3 dikali angka ini adalah 3. Betul ya? Terus 12 ini dibagi 6. 12 dibagi 6 berapa? 2. Betul ya? Dikali 1. 1 dari angka yang menjadi pembilang. Paham anak-anak ya? Oke, selanjutnya 3 kali 3 adalah ya betul 9, ditambah 2 kali 1 adalah 2. Maka hasilnya adalah 11/12. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, anak-anak, selanjutnya Pak Imam memiliki soal ya. Silahkan anak-anak kerjakan soal ini dengan cara mempause video ini, kemudian dikerjakan di buku. Nanti kita akan hitung bersama-sama. 1/6 ditambah 4/9 sama dengan, silahkan menggunakan KPK seperti tadi dengan cara mempause video ini. Baik, sudah ya anak-anak ya. Kita hitung bersama-sama. Kita gunakan KPK
Yang pertama penyebutnya adalah 6. Maka 6 kita cari menggunakan pohon faktor. Bilangan prima terkecil yang bisa membagi 6 adalah, ya betul, 2. 6 dibagi 2 adalah 3, betul sekali. Kemudian penyebut yang kedua adalah angka 9. Nah, bilangan prima terkecil yang bisa membagi 9 adalah, ya betul, 3. Nah, maka 9 dibagi 3 adalah 3 juga, betul sekali. Nah, selanjutnya kita cari apa-apa? Nah, selanjutnya kita cari apa, anak-anak? Cara kita cari pohon. Betul, kita cari faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3. Kemudian faktorisasi prima dari 9 adalah 3 kali 3. Karena di sini angka 3 ada 2, maka kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Selanjutnya kita mencari KPK. KPK ingat tadi ya, angka yang sama dan yang paling besar, dan angka yang tidak sama. Nah, angka yang sama kita coba lihat, ada angka 2 kali 3 dan 3 pangkat 2. Yang sama mana, anak-anak? Iya, angka 3, betul. Angka 3 dengan 3 pangkat 2. Yang paling besar adalah, ya, 3 pangkat 2. Kemudian yang tidak sama adalah angka 2. Benar sekali. Nah, selanjutnya kita cari KPK-nya. KPK sama dengan 3 pangkat 2 dikali 2. Hasilnya 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3, kemudian dikali 2 dikali 2. Maka 3 kali 3 dikali 2 hasilnya adalah 18. Selanjutnya kalau sudah 18 kita gunakan sebagai penyebut. Nah, seperti ini. 18 dibagi 6 ya, atasnya adalah berapa? 3. Maka 3 dikali pembilangnya 1. Berarti 3 kali 1. Kemudian 18 dibagi 9. Maka hasilnya 2 dikali pembilangnya adalah 4. Maka kita jumlahkan 3 kali 1 sama dengan 3 dan 2 kali 4 sama dengan berapa? Ya, 8. Maka 3 ditambah 8 sama dengan 11/18. Penyebutnya sama ya. Nah, karena kita sudah mencari penyebutnya dengan menggunakan KPK. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Mudah sekali bukan? Kita bisa menggunakan KPK untuk mencari hasil dari penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Akhirnya Pak Imam akhiri, terima kasih atas pembelajaran hari ini dan terima kasih juga sudah menyimak dan berlatih mengenai operasi penjumlahan pada pecahan dengan penyebut yang sama dan juga penyebut yang berbeda. Pak Imam berpesan tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan anak-anak semua dan patuhi protokol kesehatan. Dan tidak lupa Pak Imam selalu ingatkan untuk like, share dan juga subscribe dari kanal Guru Deso ini supaya Pak Imam lebih bersemangat dalam membuat video-video pembelajaran yang menarik untuk anak-anak semua. Pak Imam akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya.